Halo teman, ayo join member YouTube Serenely. Cara joinnya gampang banget. Kamu tinggal buka profil aku dan klik menu gabung pada sebelah nama aku, nantinya akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kamu pilih member, teman atau sahabat jiwaku, dan lakukan instruksi selanjutnya. Lalu apa sih keuntungan gabung member di YouTube channelku? Kita lihat ya. Untuk teman jiwa Serenely, kamu akan dapat ruang chat khusus pelanggan, prioritas dalam membahas komentar, sapaan pelanggan, dan badge loyalitas di sebelah namamu di komentar dan live chat. Cuma dengan 9.900 per bulan kamu udah dapat keuntungan ini loh. Dan untuk YouTube member sahabat jiwa Serenely, kamu udah dapat keuntungan yang tadi seperti teman jiwa Serenely, dan kamu mendapat keuntungan khusus nih. Keuntungan khususnya yaitu ada video khusus pelanggan, akses awal video baru, dan video short khusus pelanggan. Hanya dengan berlangganan Rp29.900 per bulan aja, kamu udah dapat keuntungan ini. Asik banget kan? Jadi tunggu apa lagi? Aku tunggu di ruang membership ya. Halo teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, amin. Terima kasih karena teman setelah mengklik video ini, dan buat kamu yang baru datang ke channel ini, aku ucapkan selamat datang. Kenalin, aku Serenely. Kamu boleh panggil aku Sere, Seren, atau Serena. Terserah kamu aja, senyamannya kamu aja, yang penting masih bagian dari nama aku ya. Dan seperti biasa, kita akan pick a pile reading lagi. Temanya masih berpusat pada percintaan atau love life reading. Dan seperti yang kamu baca di thumbnail dan judulnya, yaitu orang ini sering terbayang wajahmu. Jadi siapa sih dia dan apa ya alasannya dia sering membayangkan atau mungkin teringat gitu ya sama wajah kamu gitu, susah lupa atau gimana gitu. Nah, di sini kita akan cari tahu siapakah orangnya dan apakah alasannya ya. Di sini aku juga sudah tarik energinya dan membagi menjadi 3 pile. Seperti biasa ada pile 1 dimulai dari kiri, pile 1, ada pile 2 dan pile 3. Silahkan kamu pilih dan gunakan intuisi kamu dalam memilih. Kamu pilihnya dengan tenang, boleh bermeditasi dulu, boleh sambil berdoa juga. Dan tarik nafas dalam, hembuskan gitu ya, ulang-ulang sampai kamu benar-benar tenang dan fokus milihnya. Oke. Kamu pertama-tama lihat dulu sama pile-pilenya nih, kartu-kartu yang di sini. Kalau misalkan ada yang ngerasa ketarik sama kamu, silahkan kamu pilih. Dan aku juga sudah sediakan indikator untuk memudahkan kamu memilih. Kalau misalkan agak susah, silahkan pakai indikator. Ini buat pile nomor 1 ya. Ada pin Mickey. Terus ini buat pile nomor 2 ya. Ini ada bintang Patrick. Terus yang ini buat pile nomor 3. Ini ada pita ya. Silakan kamu pilih dan gunakan intuisi kamu dalam memilih pile nomor 1, 2, atau 3. Kalau misalkan kamu butuh waktu lebih banyak, kamu boleh pause pinnya di sini, dan aku sudah sediakan timestamp menuju pile pilihanmu ada di kolom deskripsi. Jadi, see you on your pile. Halo, pile nomor 1. Ini buat kamu yang pilih ini ya, pin Mickey. Kita akan simpan di sini indikatornya. Dan seperti biasa, oracle akan dibacakan terakhir. Kita akan mulai dari tarotnya dulu. Oke. Nih, ada yang selalu teringat atau terbayang wajahmu ya. Siapakah dia? Ada Seven of Pentacles. Ada The Fool ya. Ada Nine of Pentacles. Oh, siapakah dia? Orangnya ini kalau aku lihat ya, dia itu orangnya pasif tipikalnya. Jadi kayaknya dia ada berharap sama kamu, tapi dia gak terlalu aktif untuk menunjukkan harapannya itu gitu. Jadi dia lebih ke menunggu gitu, pengen menunggu waktu yang tepat atau mungkin ada kesempatan itu datang gitu. Jadi dia orang yang sepertinya lebih ke bersabar, pengen menunggu momen-momen tertentu aja, orangnya kayak gitu. Dan dia siapa? Dia kemungkinan orangnya
Kalau dari karakter ya, orang ini tuh lucu. Orangnya humoris ya, jadi sering bikin kamu ketawa atau mungkin orang-orang di sekitar kamu tuh merasa terhibur gitu, seneng kalau misalkan ada dia. Energinya menyenangkan dan menyegarkan juga. Kemungkinan dia punya jiwa muda ya gitu. Aku nggak bicara usia, ini bisa aja memang usianya lebih muda dari kamu, atau mungkin secara usia jiwa dia masih muda gitu jiwanya. Karena aku liatnya dia orang yang tipe kayak ya udah jalanin aja hidup, nikmatin aja, you only live once, YOLO gitu orangnya. Jalanin aja hidup gitu, lalala lili gitu, orang yang tanpa beban gitu, light banget energinya. Terus dia itu walaupun dia orangnya apa ya, kayak santuy gitu ya kelihatannya, tapi sebenarnya kalau ngejalanin hidup dia tuh benar-benar punya yang namanya planning atau tujuan. Jadi ketika dia punya impian, punya harapan sesuatu, orangnya serius sampai mencapai titik dimana dia ngerasa itu sukses gitu orangnya. Dan dia tuh mandiri, jadi kalau misalkan dia pengen sesuatu ya wujudin aja sendiri sama diri sendiri gitu. Orangnya gak terbatas, freedom, dia berjiwa bebas banget. Jadi ketika dia pengen ngelakuin hal itu ya karena dia pengen ngelakuin hal itu gitu. Jadi orangnya ekspresif ya gitu, jadi kayak bisa mengekspresikan diri sendiri. Jadi kalau kamu tanya siapa ciri-ciri orangnya kayak gitu, dia sering memikirkan atau mengingat gitu ya, terbayang-bayang sama kamu gitu. Apalagi kalau dia ada waktu-waktu dimana dia sepi atau sendiri, nah gitu, orangnya kan kayaknya cheerful gitu ya, agak rame. Nah ketika dia sendirian dia keinget kamu gitu orang ini. Kita cari tahu alasannya kenapa ya. Ada The Wheel of the Year sama King of Pentacles. Oke. Jadi alasannya, kalau ditanya kenapa sih dia sering terbayang ya sama kamu, sama wajah kamu gitu, itu karena dia ngerasa kamu itu sebuah takdir atau keberuntungan yang bisa dia temui di dunia ini gitu. Jadi di kehidupan ini, karena The Wheel of the Year itu kan roda keberuntungan. Jadi dia ngerasa, ih kok bisa sih aku ketemu sama orang kayak kamu gitu. Jadi kepikiran. Dan memang ini udah divine timing gitu, udah waktunya dia atau mungkin udah ditentukan sama Tuhan, dia nyadar gitu kalau dia harus ketemu sama orang kayak kamu gitu. Dan ini sebuah takdir yang baik ya gitu, dia nganggapnya kayak gitu. Karena kamu dilihat like a king of pentacles gitu, jadi sosok yang benar-benar berwibawa, bijaksana, dewasa, bisa jadi panutan. Terus juga kamu juga orangnya gak sombong gitu, humble, meskipun kamu udah ada di atas gitu menurut dia ya gitu. Meskipun sebenarnya kamu tuh sukses, tahu kamu tuh punya sesuatu yang mungkin gak semua orang itu punya gitu, tapi kamu gak pernah meninggikan diri kamu gitu. Dan makanya dia selalu terbayang sama kamu ya, karena mungkin biasanya dia nemuin orang-orang yang gak se-humble kamu mungkin gitu. Dan mungkin dia yang lebih ngebawa orang untuk, suasana orang untuk bisa bergaul sama dia gitu. Nah sekarang itu kamu tuh orangnya humble, mudah sekali untuk didekati gitu. Orang kelihatan sebagai orang yang sederhana, dermawan, dan penyayang juga gitu. Jadi dia seneng sih sama pertemuan kalian dan nganggep ini takdir baik di dalam hidupnya dia gitu. Oke. Terus kalau dari energi ya, ini kuat banget di Capricorn, Taurus, Virgo. Kalau dari energi zodiaknya. Terus ada beberapa yang Scorpio juga ada beberapa sedikit. Dan ini juga semua zodiak ada, tapi yang kuat itu di Capricorn, Taurus, Virgo. Kamu cek di birth chart kalian, antara kamu atau mungkin orang ini ya yang terbaca ini, ada di Sun, Moon, Rising atau Venusnya kamu atau dia. Nah, kayak gitu ya. Kita lihat dari oracle-nya di sini. Pesannya be supportive. Make a genuine effort to show you care. Jadi
orang ini tuh terbayang sama kamu, terbayang sama wajah kamu, karena dia juga pengen untuk memberikan dukungan yang tulus untuk menunjukkan sebuah rasa kalau dia tuh peduli banget sama kamu. Dia sering membayangkan kamu, memikirkan kamu, teringat terus sama kamu, dan dia pengen ngedukung kamu gitu. Kalau misalkan kamu butuh bantuan, support apapun, sebenarnya dia pengen untuk ngelakuin itu. Makanya dia di sini ada energi mungkin nunggu waktu yang tepat ini untuk membantu kamu ya, kayak gitu. Dan aku rasa dia juga pengen banget kalian saling suportif satu sama lain, bisa saling dukung. Kayaknya bakalan bahagia banget kalau misalkan saling memberikan perhatian dan kasih sayang, kepedulian pada satu sama lain secara tulus. Kayak gitu pesannya. File nomor 1, aku suka banget bacainnya, file nomor 1. Dan kalau misalkan kamu ngerasa resonate atau mungkin terpanggil dan terkoneksi sama pembacaannya, kamu boleh banget untuk klaim energinya. Jadikan afirmasi positif ya. Tapi kalau misalkan kamu gak terlalu ngerasa resonate, gak usah dipaksain. Itu adalah general reading. Jadi kalau misalkan kamu pengen pilih lebih dari satu file, terpanggil lebih dari satu file, silahkan. Karena ini energi itu bisa terpencar. Dan kalau misalkan kamu mau readingnya lebih spesifik lagi, cuma buat kamu aja, atau mungkin seseorang yang pengen kamu tanyakan, itu namanya personal reading. Nah kalau personal reading itu harus banget booking ya, gitu. Jadi nggak bisa di sini nanya-nanyanya, harus booking dulu. Caranya gimana? Caranya gampang banget, tinggal hubungin aku di Instagram ataupun di WhatsApp. Aku sudah sediakan link menuju Instagram dan WhatsApp aku ada di kolom deskripsi. Jadi kamu tinggal klik aja, langsung chat aku di sana. Sekarang masih bulan September 2024, jadi masih ada promo ya, beli satu gratis satu. Detailnya gimana? Silahkan tanya aku. Jadi chat aja. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga harimu menyenangkan. See you on my next video. Bye bye. Halo teman. Ini buat kamu yang pilih file nomor 2 ya. Ini ada the star ya. Ini tuh kayak Patrick ya gak sih? Bintang tapi warna pink. Bintang laut. Aku simpan di sini ya. Indikatornya dan oracle kita akan bacakan terakhir seperti biasa. Kita akan mulai dari pembacaan tarotnya dulu. Jadi kita akan cari tahu tentang orang yang selalu terbayang wajahmu. Siapakah dia? Oke, siapa ya orangnya? Kita lihat di sini ada Queen of Swords, file nomor 2. Ada Knight of Cups. Dan ada King of Wands. Oke. File nomor 2, orang yang selalu atau sering terbayang sama kamu itu ada ada 2 energi di sini. Ini kamunya yang feminine energi atau yang masculine energi. Kamu sesuaikan dengan diri kamu ya. Di sini kalau misalkan kamunya dealingnya dengan feminine, jadi kalau dia yang feminine, ini orangnya itu orangnya itu dingin loh, jutek. Kemungkinan dia susah buat dideketin gitu. Tipe kalau orangnya kayak gitu. Tapi dia sering terbayang nih sama wajah kamu. Karena orang ini benar-benar mengedepankan logika ya. Jadi kemungkinan orangnya cerdas, wawasannya luas, pengetahuannya banyak. Dan dia itu sebenarnya punya sisi lembut tapi nggak dia tunjukin sama semua orang gitu. Jadi orang tuh taunya ya dia orang yang kaku, orang yang dingin, susah dideketin, agak jutek, agak agak galak ya beberapa kelihatannya gitu. Tapi sebenarnya enggak kayak gitu-gitu banget gitu. Dia punya sisi yang lembut juga. Dan dia orangnya logis gitu. Jadi kalau misalkan kamu ngobrolin apa aja sama orang ini, dia bakal nyambung sih orangnya. Pengetahuannya luas soalnya. Gitu kalau feminine. Nah kalau masculine itu kebalikannya, orangnya asik banget diajak ngobrol. Kalau masculine. Jadi orangnya bisa benar-benar kayak membaur, bersosialisasi, orang yang dalam skill berkomunikasi itu bagus, jago banget gitu. Dan kamu tuh bakal nyaman kalau misalkan ngobrol berjam-jam sama orang ini.
ngobrolin apa aja ngalor ngidul, tapi enak gitu diajak ngobrol. Dan orang ini juga punya daya tarik atau karismanya tersendiri gitu ya, orangnya menarik banget, karismatik, dan kemungkinan orang ini juga banyak dideketin orang gitu karena menyenangkan orangnya. Terus dia juga punya apa ya, ketika dia punya tujuan hidup yang kuat gitu ya, dia bakal ngejar itu sampai akhir gitu karena energinya fiery, bener-bener membara gitu ya, menyala orangnya. Kayak gitu kalau misalkan maskulin, jadi menyenangkan gitu ya, humble, terus juga mudah bersosialisasi orangnya, kalau ngobrol juga asik-asik aja, bisa nyambung sama berbagai kalangan orang ini. Tapi kebalikan, kalau feminine energi tuh agak susah bergaul, tapi dia sebenarnya pinter banget orangnya gitu, cerdas. Dan orang ini tuh di sini ada Knight of Cups, dia pengen, tipikal orang yang pengen menunjukkan kepeduliannya dia, perhatiannya dia, kasih sayang dan cinta kepada seseorang yang memang udah membuat dia jatuh hati gitu. Jadi orangnya kalau misalkan udah jatuh hati, bener-bener nunjukin banget kasih sayangnya, kayak gitu ya. Oke. Terus alasannya apa sih dia sering teringat sama kamu, sama wajah kamu ya? Di sini ada karma dan ada Four of Pentacles. Ada karma nih. Jadi kemungkinan emang udah harus kayak gitu alurnya gitu, kayak dia dibikin teringat terus sama kamu. Dan emang udah takdirnya gitu, kayak memang ada pelajaran yang harus diambil sih antara kamu sama dia gitu. Dan mungkin ini pelajarannya lumayan besar juga antara kamu sama dia karena ada karma ya. Karma itu kan sudah apa ya, kayak emang yang hal yang ya udah gitu, terima aja gitu karena memang udah jalannya kayak gitu. Dan ini ada Four of Pentacles, kemungkinan orang ini kalau ditanya alasannya kenapa sih selalu teringat sama kamu, karena dia pengen jagain kamu. Ini kan orang yang mendekap ya, koin-koinnya. Aku ngerasa kamu adalah seseorang atau mungkin kehadiran kamu itu berharga buat orang ini gitu. Jadi dia nggak pengen kamu jauh-jauh gitu, makanya dia sering banget untuk terbayangkan sama kamu, membayangkan, mengingat gitu, karena dia pengen selalu mendekap ingatan tentang kamu gitu, tentang diri kamu, pengen ngejagain kamu. Gak pengen kamu jauh-jauh dan gak pengen kehilangan kamu orang ini. Oke. Terus kalau dari secara energi zodiak, aku lihat di sini, ini semua elemen zodiak ada ya, tapi kuatnya di Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius, dan ya sisanya aja yang Scorpio, Pisces, Cancer, sama Capricorn, Taurus, Virgo itu sisanya. Oke, jadi kemungkinan kuat di Sun, Moon, Rising atau Venusnya kamu atau orang ini nih yang terbaca energinya ya. Terus aku mau lihat dari oracle-nya. Oracle-nya di sini ada be in the present and dream of the future. When we dream, everything is possible. Jadi kalau pesannya itu lebih ke kayaknya orang ini tuh teringat sama kamu, sama wajah kamu, dan kamu itu disimpan, kan ini kan lebih kayak didekap gitu ya, disimpan sebagai dreams atau goalsnya dia dalam hidup gitu. Jadi kayak bukan cuma saat ini tapi juga pengennya sampai ke masa depan gitu. Kita memang ada di zaman saat ini, di masa-masa saat ini, tapi kita juga bisa bermimpi buat masa depan kan gitu. Jadi ketika kita memiliki impian, segalanya jadi mungkin gitu. Dan dia yakin kalau misalkan dia naruh kamu di masa depannya dia gitu ya, dalam mimpinya dia gitu, dalam setiap ketika dia teringat sama kamu gitu kan, itu kan ada di dalam mimpi, dan dia udah naruh kamu tuh di dalam impian dan masa depannya dia gitu. Dia percaya kalau itu tuh possible ya, itu hal yang mungkin aja terjadi kayak gitu. Keren ya. Oke, orang ini percaya sama mimpi. Oke, jadi itu sih yang dapat aku sampaikan pile nomor 2
Semoga kamu suka dan terhibur. Kalau misalkan kamu ngerasa cocok atau resonate sama pembacaannya, kamu ngerasa terpanggil juga, silahkan diklaim energinya. Dan kamu juga boleh jadikan ini sebagai afirmasi positif dalam hidup kamu. Tapi kalau misalkan kamu gak terlalu ngerasa resonate, gak usah dipaksain, karena ini adalah general reading. Jadi energi kolektif dari tarikan banyak orang. Kamu juga boleh pilih lebih dari satu pile. Dan kalau misalkan kamu mau readingnya lebih spesifik lagi, energi yang terbaca hanyalah diri kamu, tidak kolektif seperti di YouTube, hanyalah diri kamu ataupun orang yang pengen kamu tanyakan, itu namanya personal reading. Kebetulan nih belum habis bulan September 2024, jadi kamu boleh booking personal reading, masih ada promo beli satu gratis satu. Detailnya gimana, kamu chat aku aja. Caranya chat aku di Instagram ataupun di WhatsApp. Aku sudah sediakan link menuju Instagram dan WhatsApp aku ada di kolom deskripsi. Jadi kamu tinggal chat aja di sana ya. Terima kasih. Semoga harimu menyenangkan. See you on my next video. Bye bye. Halo, file nomor 3. Ini buat kamu yang pilih pita ya. Ini pitanya atau indikatornya kita akan simpan di sini. Dan seperti biasa, kita akan bacakan oracle-nya terakhir dan kita mulai dari pembacaan tarotnya dulu. Jadi kita akan cari tahu siapa sih orangnya yang sering terbayang gitu ya sama kamu, sama wajah kamu. Siapakah dia? Oh, ada the lovers, well nomor 3. Ada the tower, dan ada 10 of cups. Oke. Wow, pile nomor 3 ini energinya sepertinya ya orang yang benar-benar punya ikatan batin kuat sama kamu. Chemistry-nya dalam banget. Jadi bahkan dari pertama kali kalian ketemu aja chemistry-nya kuat gitu. Karena ini kemungkinan spiritual connection nih. Bisa jadi ini adalah twin flame, high level soulmate kamu ataupun soulmate kamu gitu. Jadi secara jiwa udah saling terkoneksi satu sama lain. Tapi kamu kaget. Dia juga mungkin ya gitu. Jadi sama-sama apa nih gitu. Nah, karena mungkin belum pernah ketemu orang yang ikatan jiwanya tuh kuat dan dalam banget kayak gini. Gitu. Harusnya kamu tahu dia siapa nih. Ya. Kuat banget koneksinya, gak bisa dipungkiri. Dan ini kehadirannya dia memberikan trigger di dalam hidup kamu. Begitu juga kehadiran kamu di dalam hidupnya dia. Ada sesuatu yang memang itu sudah intervensi ya. Kayak itu udah Tuhan yang ngatur dan memang gak bisa dihindari gitu. Lumayan mengagetkan, lumayan bikin surprise. Tapi ketika kalian udah lulus sama ujiannya, sebenarnya banyak hal yang indah gitu. Jadi ini akan terakhirnya di ujungnya ada 10 of cups. Jadi kalau misal kamu tanya siapa orang ini, orang yang benar-benar berpotensi untuk berbahagia bareng sama kamu kayak gitu. Karena di sini ada pelangi, jadi memang orang ini memberikan warna pada kehidupan kamu gitu. Dan kamu juga memberikan warna pada kehidupannya dia gitu. Dan saling dapat mendefinisikan bahwa cinta itu, perasaan itu adalah sederhana. Dan di balik kesederhanaan itu ada kebahagiaan yang bener-bener full gitu. Karena kalau 10 itu kan udah lengkap semuanya gitu. Ya, sempurna lah rasanya gitu. Oke. Ini secara batin tuh tercukupi banget ya, banget. Kayak gitu. Jadi gak mungkin kamu gak tahu orangnya sih. Dan kita mau lihat alasannya ya. Alasannya ada Page of Cups dan ada Two of Wands. Jadi kalau misalnya ditanya, kenapa sih selalu teringat sama kamu, terbayang sama wajah kamu? Iya, sesimpel dia suka sama kamu, dia jatuh hati sama kamu pada pandangan pertama, Page of Cups gitu ya. Dan dia naksir kamu gitu, selalu kebayang-bayang terus, kamu selalu ada di hatinya dia gitu. Dan kemungkinan ini juga hal yang baru dia rasain ya gitu. Biasanya nggak pernah ada
kayak gini gitu, makanya selalu teringat gitu. Dan orang ini juga sering memantau kamu loh, jadi sering nyari tahu kabar kamu, memastikan kalau kamu baik-baik aja, pengen tahu juga kegiatan kamu dan hal-hal yang mungkin kamu suka ataupun kamu gak suka. Dia pengen memperhatikan hal-hal itu, orangnya lumayan observer gitu, jadi dia selalu pengen memperhatikan kamu. Alasannya kayak gitu. Dia selalu terbayang ya sama kamu, sama wajah kamu juga. Oke. Terus oh ya, aku belum baca energi dari zodiaknya. Energi dari zodiaknya di sini ada Gemini, Scorpio, Pisces, Cancer, Aries, Leo, Sagittarius. Oke, jadi kamu lihat di birth chart-nya kamu, ataupun kemungkinan orang ini ada di Sun, Moon, Rising atau Venus-nya kalian. Jadi cek aja, kemungkinan ada zodiak-zodiak yang tadi aku sebutkan ya. Terus aku mau lihat dari oracle-nya, di sini ada spiritual connection. A relationship has a connection that goes beyond this lifetime. Tuh kan, aku bilang apa? Ini tuh spiritual connection, udah ada the lovers, ada spiritual connection juga dari oracle-nya. Jadi memang ikatannya spiritual, koneksinya spiritual, kuat banget koneksinya. Dan ini mungkin sebuah hal yang mengagetkan buat kamu dan dia, karena memang mungkin di dalam seumur hidup bisa aja cuma sekali gitu ketemunya gitu. Dan ini sebuah hubungan yang terkoneksi satu sama lain di berbagai siklus kehidupan. Dan kalau misalnya kalian terlahir bersama di dalam siklus yang sama, kayak zamannya sama gitu ya, nah ini spiritual connection-nya kuat gitu ya. Kemungkinan dia adalah twin flame ataupun soulmate kamu nih ya. Ikatannya dalam antara kamu sama dia secara jiwa. Oke. File nomor berapa nih? Nomor 3. Aku suka banget bacainnya, dan kalau misalkan kamu ngerasa terkoneksi sama pembacaannya ataupun ngerasa cocok sama pembacaannya, silahkan kamu claim energinya ya. Dan jadikan pembacaan ini afirmasi positif, pesan-pesannya juga boleh diambil. Dan kalau misalkan kamu gak terlalu ngerasa resonate, gak apa-apa, gak usah dipaksain, karena ini adalah general reading. Dan kamu juga boleh pilih lebih dari satu file kalau memang kamu terpanggil gitu ya. Dan kalau misalkan kamu mau readingnya lebih spesifik nih, tidak seperti di YouTube ini kan kolektif dari banyak orang. Tapi kalau misalkan kamu mau yang lebih spesifik, yang terbaca adalah energi kamu aja ataupun seseorang yang pengen kamu tanyakan, itu namanya personal reading. Kalau buat personal, silakan kamu booking di aku dengan cara menghubungi kontak DM aku ataupun WhatsApp aku. Aku sudah sediakan link menuju Instagram dan WhatsApp aku ada di kolom deskripsi. Jadi kamu tinggal klik aja mau chat di WhatsApp atau di Instagram. Klik aja linknya, ada di kolom deskripsi. Kamu buka kolom deskripsi aku ya. Dan kalau misalkan kamu mau bookingnya sekarang nih, September 2024 ini aku masih ada promo beli satu gratis satu. Untuk detailnya gimana, silahkan kamu tanyakan di chat aku gitu ya. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga harimu menyenangkan. See you on my next video, bye bye.